warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, materi pembelajaran IPA kita kali ini adalah perpindahan kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, panas dari teh membuat gelas ikut menjadi panas. Itu berarti kalor berpindah dari teh panas ke gelas. Teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti inilah yang disebut konduksi. Secara ilmiah dapat dikatakan benda yang dipanaskan maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumbukan dan terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikelnya. Bahan penghantar panas dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya aluminium, tembaga, dan perak. Sedangkan isolator adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan buruk. Contohnya kaca, styrofoam, dan kayu. Perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas, namun lama-kelamaan air bagian atas juga ikut menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Contoh peristiwa konveksi lain yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Karena itulah udara di daratan bergerak menuju ke lautan, dan udara di lautan berpindah ke daratan, maka terjadilah angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Karena itulah udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara di daratan, maka terjadilah angin darat. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itulah kalian akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung kepada suhu benda dan warna benda. Ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat menjemur pakaian yang berwarna hitam dan putih, maka pakaian yang berwarna hitam lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian yang berwarna putih. Hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan kedua yaitu suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebaliknya, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Itulah mengapa es akan meleleh ketika berada di luar pendingin. Keadaan ketiga yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi perpindahan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.